فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari yaitu penjelasan sihir dan perdukunan, yaitu masih yaitu kita masuk ke muka surat 41 untuk cetakan yang besar ini. Ya, baik. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man ata kahinan. Ya, ini ada salah cetak sedikit ya, man terpisah ini komputernya yang agak susah ketika pindah komputer, jadi peraturannya lain. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendatangi kahin, yaitu dukun, bomoh, lalu dia membenarkannya atas apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengkufuri, mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap dia bertentangan dengan Quran, tidak beriman kepada Quran yang mengatakan hanya Allah lah yang tahu perkara gaib. Kita lihat di catatan kaki nomor 14. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai dalam Al-Kubra dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang punya kemungkinan itu lemah, tapi tak masalah, kita lanjutkan dulu. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam At-Tarikhul Kabir. Lalu beliau berkata, ini adalah hadis yang tidak didukung dan tidak dikenal. Abu Tamimah memiliki pendengaran dari Abi Hurairah dari kalangan penduduk Basrah. Hadis tadi juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan. Lalu beliau berkata, hadis ini tidak dikenal kecuali dari hadis Hakim Al-Asram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Baik. Sesungguhnya Abu Tamimah Al-Hujaimi ini adalah Tarif Ibnu Abdillah Al-Basri, siqah dan hujjah menurut seluruh ahli hadis. Baik, hanya saja dan juga beliau tidak disifati dengan mudallis, dan juga berdasarkan tarikh lahir dan wafat beliau, kemungkinan untuk berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada. Dan yang menguatkan sanad ini adalah riwayat yang akan datang setelahnya insya Allah. Jadi tak masalah, ini riwayat akan saling menguatkan. Kembali ke atas, yaitu Imam Bukhari mengatakan hadis ini tidak ada dukungan, sementara tidak dikenal bahwasanya Abu Tamimah Al-Hujaimi punya pendengaran dari Abi Hurairah. Baik. Ini semua ijtihad. Iya, jadi kemungkinan sanadnya putus. Cuma kalau kita lihat dari biografinya, beliau ini siqah dan hujjah menurut semua ahli hadis. Bukhari pun mengakui itu, dan juga tidak disifati sebagai mudallis. Terutama di zaman-zaman itu orang semangat untuk rihlah, mengadakan perjalanan mencari guru, maka bukan mustahil Abu Tamimah Al-Hujaimi pergi ke Madinah misalkan, kemudian jumpa Abu Hurairah, atau mungkin jumpa waktu haji dan semacam itu. Jadi kemungkinan untuk hadisnya disahihkan boleh saja. Kalaupun misalkan dianggap hadis ini putus sanadnya misalkan, maka tidak masalah karena akan ada penguat dari yang berikutnya. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, para pengarang kitab Sunan yang 4 meriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan arrafan. Barang siapa mendatangi arraf, yaitu peramal, atau kahin, yaitu dukun, lalu dia membenarkannya atas apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengkufuri,
apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat catatan kaki nomor 15, ini sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Ishaq, Al-Hakim, juga Al-Baihaqi dari jalur Auf yang berkata haddatsana Khilas dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, sanadnya sahih. Jadi tak masalah. Ujung-ujungnya hadis Abi Hurairah itu sahih. Yang ada penguat ya. Iya betul. Yang mula dikatakan dhaif tentu dia hasan. Dia boleh sahih li ghairi berdasarkan sudut pandang sanad pertama, tapi berdasarkan sanad kedua dia sendirian pun sudah sahih sanad yang kedua. Dia boleh sahih li dzati untuk sanad yang kedua ini yang riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Ini apa? Ini apa? Apa tu nama yang Syria atau Syekh bin Albani. Albani tak ada. Syekh Albani kan sahihkan. Baik. Mukbil Syekh Muqbil, anak tak ingat, tapi sering di dalam fatwanya menyebutkan hadis ini sebagai dalil. Cuma apakah beliau mengatakan sahih li dzatihi atau sahih li ghairi? Tak masalah karena saat kedua pun hadis Abi Hurairah walaupun bukan datang dari jalur Abi Tamimah tapi datang dari jalur Khilas, tak masalah, sanadnya sahih. mengkufuri ini maksudnya jadi kafir. Nah ini yang betul adalah kufur asghar, kufur kecil. Tidak sampai murtad dia. Tetapi ya memang bisa jadi akan naik kepada level kufur akbar kalau tahu-tahu betul-betul hatinya jadi bergantung kepada dukun itu atau kepada khodam yang dipakai oleh dukun itu atau sampai dia menyembelih untuk jin seperti perintah dukun. Nah ini jadi murtad. Tapi tak masuk AI lah. Hah? AI ada algoritmnya, AI. Gimana itu? Artificial intelligence. Kalau dia macam menafsirkan juga menjangkau. Tapi Maksudnya meramal-meramal itu. Kalau memastikan nah ini haram, tapi kalau sekitar mungkin kalau begini akan terjadi begini tak masalah. Sekitar perkiraan. Kalau macam ramalan kayak cuaca tu tak salah kan? Kalau memastikan tak boleh. Besok pasti hujan, tapi kemungkinan hujan nih lihat cuaca anginnya macam ini atau apa, itu tak masalah. Kelembaban begini biasanya besok hujan, tanpa memastikan tak masalah. Karena para sebagian sahabat juga demikian disebutkan oleh Al-Hafidh, yaitu memperkirakan berdasarkan tanda-tanda di alam semesta tanpa memastikan. Kalau memastikan ya haram, hanya Allah yang tahu di mana dia akan menurunkan hujan dan bila, hanya Allah yang tahu. kira astrologi itu habis ya? Habis. Kalau astronomi tak masalah, astrologi mau ramalan nasib berdasarkan gerakan bintang ini haram. Ini besok dia beruntung. Yang Pisces hendaknya besok segera kawin. Nah ini haram yang gitu-gitu tuh. Astronomi berbeda dengan astrologi ya? Astrologi sih memang dia ramalan nasib berdasarkan posisi bintang. Tapi kalau astronomi sekedar melihat ini ada komet lewat. Ini mungkin besok ada komet lewat, sekedar gitu, tidak membicarakan masalah nasib, ramalan nasib. Kira ini ajaran sesat. Yang astrologi sesat jelas. Baik. Anda lahir rasi Taurus. Kalau Taurus berarti apa? Besok untuk bulan ini kemungkinan usaha semuanya gagal. Ini haram, ramalan nasib macam itu. Di Malaysia banyak. Begitu memang. Baik. Kalau astronomi sekedar melihat, ini planet Jupiter memiliki, planet Saturnus memiliki 12 bulan. Bulan yang boleh jadi dia memiliki susunan yang bagus adalah bulan Titan. Itu sudah masalah gitu-gitu aja. Ini macam nak kahwin, ini Libra, ini Virgo. Nah itu syirik. Kan Scorpio ni macam ni lah. Ni tangam. Iya syirik. Apa kena? Virgo Libra kan. Betul. Lalu lama je tu. Jelas. Tajul dulu. Kita tajul dulu kan. Jelas ramalan nasib lewat bintang haram, syirik. Syirik orang-orang Babilonia. Tajul dulu. Kita pun di Malaysia lah. Katalah di Indonesia ada tak? Tajul dulu ada kan? Masing-masing wilayah ada aja pakai gitu-gitu. Tajul dulu kan. Kita lanjutkan dalil berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatoyyan
bukan termasuk dari golongan kami orang yang meramal nasib sial. Au tutuyiralah, atau menerima peramalan nasib sial untuknya, minta diramalkan. Au takahan, atau melakukan perdukunan. Au tukuhinalah, atau menerima perdukunan untuknya. Dia tidak main dukun, tapi ketika ada orang melakukan praktek perdukunan untuk mendukung dia terima. Nah, ini bukan termasuk golongan Nabi kalau macam ini. Au sahar, atau menyihir. Au suhiralah, atau menerima praktik sihir untuknya. Kemudian siapa lagi yang tidak termasuk golongan Nabi? Waman atakahinan, dan barang siapa mendatangi kahin, dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkannya atas apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Bas, ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, bagus, yaitu gabungan antara Hasan Lidhatih dengan sanad yang agak lemah. Kita lihat di catatan kakinya di sini. Untuk yang hadis Abi Hurairah pun ada pendukung yang lain. Kita baca sekalian di catatan kaki ya. Bahwasanya hadis Abi Hurairah juga punya pendukung, diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarhu Ma'anil Asar dari jalur Ismail bin Ayyas dari Suhail dari Al-Haris bin Makhlad dari Abi Hurairah secara marfu. Sanadnya lemah karena Ismail bin Ayyas riwayatnya terhadap rawi yang bukan dari Syam itu goncang. Dan Suhail bin Abi Saleh rawi yang tinggal di Madinah. Kesimpulannya, terakhirnya hadis Abi Hurairah sahih. Yang riwayat Imam siapa tadi? Ahmad dan Ishaq sahih lidhatih, yang lain-lain sahih li ghairi. Nah, sekarang untuk yang riwayat hadis Imran bin Husain, kesimpulannya adalah Hasan li ghairi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam Bahruz Zakhar dari jalur Abu Hamzah Al-Attar dari Al-Hasan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yang berkata, inti hadisnya sama ya insyaallah. Kita lihat. Kemudian Al-Bazzar berkata, dan hadis ini sebagian isinya telah diriwayatkan dari sanad yang lain. Adapun dengan keseluruhan ucapan dan lafaz yang ini, maka kami tidak mengetahuinya diriwayatkan kecuali dari Imran bin Husain. Dan kami tidak mengetahui hadis ini punya sanad dari Imran bin Husain kecuali jalur yang ini. Dan Abu Hamzah Al-Attar la ba'sa bih, yaitu satu, tidak mengapa, selesai. At-Tabrani juga meriwayatkannya dalam Mu'jamul Kabir. Di dalam sanad mereka berdua, Al-Bazzar dan At-Tabrani, ada Abu Hamzah Ishaq Ibnu Rabi Al-Attar dari Basrah. Al-Bazzar menghukumi la ba'sa bih, tidak mengapa. Abu Hatim Ar-Razi berkata tentangnya, hadisnya boleh ditulis dan dia itu hasanul hadis, tak masalah, hasan. Abu Dawud berkata dia itu qadari yang jujur. Ibnu Adi berkata sekalipun dia itu lemah, hadisnya boleh ditulis. Lemah tapi tidaklah lemah sangat, tetap dia hasan. Adapun Amr bin Ali Al-Fallas, salah satu imam jarh wa ta'dil, maka beliau berkata dia itu hadisnya lemah, meriwayatkan hadis yang mungkar. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan kesimpulan tentangnya, dia itu saduq, dikritik karena mengingkari takdir. Nah, di dalam sanad mereka berdua juga ada riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Imran bin Husain. Ibnul Madini menetapkan bahwasanya Al-Hasan tidak mendengar dari Imran. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Ma'in mengingkari kesohihan pendengaran Al-Hasan dari Imran. Maka sanad ini putus. Sedangkan Bahas bin Asad mengatakan Al-Hasan mendengar dari Imran bin Husain dan dari Abi Bakrah beberapa hadis. Rujuk semuanya dalam kitab Jami'ut Taksil. Ini macam penyiasatan polis. Iya. Dari bukti-bukti. Iya, biar kita lebih jelas lagi. Tapi ramai orang yang melakukan mahal. Baik. Nah, boleh jadi orang yang tak suka pembahasan bom akan mengatakan sanadnya lemah. Kita berusaha meneliti. Baik. Maka hadis ini dengan sanad tadi punya kelemahan sedikit. Namun di sebagian isinya ada pendukung sebagai berikut. Diriwayatkan dari At-Tabrani dari Al-Mu'jamul Awsat dari jalur Zam'ah bin Salih dari Salamah bin Wahram
dari Ikrimah dari Ibni Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisa minna man tasahhara aw tusuhhiralah, bukan termasuk dari golongan kami orang yang menyihir atau menerima praktik sihir untuknya, aw takahan atau meramal, atau orang yang meramal nasib sial, aw tukuhinalah atau menerima peramalan nasib sial untuknya. Di dalam sanadnya ada Zam'ah bin Shalih. Dia itu, ini pecahnya lainnya. Dia itu al-Janadi al-Yamani, tinggal di Mekah. Lemah hadisnya, namun boleh untuk menjadi penguat. Maka hadis ini menjadi hasan dengan penguat yang terdahulu. Tayyib. Apalagi ditambah dengan yang sebelum-sebelumnya, maka boleh seperti yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Baz, hadisnya adalah jayyid. Ada sekurang-kurang hadis hasan. Iya, minimalnya adalah hasan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Apa begitu hasan ini jayyid? Kenapa? Jayyid lah tadi. Kalau jayyid itu hasan ditambah dhaif, jadi naik sedikit. Oh. Itu jayyid, mana jayyid lebih baik? Jayyid lebih baik daripada hasan. Iya. Mana bukan hasan li ghairi? Kenapa? Itu bukan jadi hasan li ghairi. Bukan, hasan li ghairi kalau lemah ditambah lemah. Nah, jadi hasan li ghairi. Kalau hasan dengan dhaif, Kalau hasan dan dhaif jadi jayyid. Iya. tapi tak sampai sahih lah. Belum. Kecuali kalau makin banyak, boleh nanti jadi sahih li ghairi. Kalau pendukungnya banyak sekali, boleh jadi sahih li ghairi. Itu ulama ijtihad, sebagian bilang 5. 5, kalau tak cukup 5 jadi jayyid saja. Jadi jayyid saja. Memang ini ijtihad, lihat kelemahannya itu dekat saja atau agak jauh, ini ijtihad. Kalau dhaif jadi hasan dia boleh. Betul. Dhaif dengan dhaif. Orang ini satu cukup. Betul. Asal dhaifnya tidak berat. Iya.